elit partai politik, apakah perombakan kabinet sudah semakin dekat? Apakah kemarahan Presiden pada sejumlah menteri hari ini ikut menjadi sinyal perombakan kabinet? Saya akan berbincang dengan politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, serta pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin. Selamat petang, Bung Effendi dan juga Kang Ujang. Apa kabar? Sehat ya? Selamat petang, Kompas TV. Mbak Sofi dan Bang Effendi Simbolon. Oke, saya mau ke Bung Effendi terlebih dahulu. Jadi, apakah dengan sentilan atau bisa dikatakan kejengkelan Pak Jokowi yang secara terbuka disampaikan hari ini bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat? Persisnya sih kita nggak tahu ya, karena hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu. Tapi kalau kita sebagai yang melihat gambar di media itu ya, kita juga sebenarnya bertanya-tanya juga. Sebenarnya pemerintahan ini bagaimana sih sistemnya di dalam, hingga umpatan-umpatan presiden yang ya kalau catatan saya semakin sering ya belakangan ini terhadap unhappy terhadap kinerja instrumennya sendiri. Bentar, Bung Effendi mau bilang Pak Jokowi belakangan marah-marah terus gitu? Ya saya nggak tahu istilah marah apa nggak, tapi agak sering beliau menyampaikan, dan gesturnya juga mungkin karena capek juga ya menyampaikan. Kan kalau kita dalam sistem biasa aja lah, kita kan bernegara ini kan mengerjakannya kan melalui sistem dan bersama-sama begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak pas, ya tegurannya kan tidak harus dengan ucapan, tapi bisa dengan sistem. Oke. Saya nggak mengerti kenapa harus diucapkan tapi berulang lagi. Jadi saya melihat sistemnya yang nggak jalan gitu. Jadi misalnya contoh ya, betapa naifnya kita kehilangan kontrol terhadap belanja spending kita untuk fiskal 1, sekian triliun dengan dikatakanlah dibelanjakan untuk barang-barang impor. Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin dikontrol by manual oleh siapapun superman-nya begitu. Tapi kalau ini berulang terus dan itu spendingnya hampir di semua kementerian dan lembaga, dan itu berujung hanya di teguran secara lisan di panggung seperti ini. Terus buat kami juga di DPR mengawasi kinerja pemerintah, jangan lupa loh, bukan hanya presiden mengawasi instrumennya loh. Ini kalau Bung Effendi bilangnya seperti itu, jangan-jangan nanti diartikan sama masyarakat Bung Effendi nantangin Pak Jokowi reshuffle beneran ini? Enggak, belum dulu hubungannya dengan reshuffle, karena outputnya belum tentu reshuffle. Tetapi yang saya maksud di sini kita bicara serius. Saya sebagai fungsi di DPR, kami mengawasi kinerja pemerintah. Nah kalau pemerintah dalam hal ini kepala negara, kepala pemerintahan, presiden memperlihatkan yang sudah masuk ke tahun ke-8 ya, pemerintahan Pak Jokowi, baik Pak Jokowi JK, Pak Jokowi Maruf, Amin, dan masih seperti ini adanya, ya mohon maaf ya, kekurang baikan kinerja di dalam sendiri, apalagi soal spending ya, yang fiskal kita sudah terbatas tapi belanjanya tidak melalui kontrol, melalui sistem. Ya saya nggak tahu ya apakah solusinya ini adalah reshuffle gitu, Tapi begini Bung Effendi, let's say kita bahas ini soal kemungkinan reshuffle, karena tadi ada itu kata reshuffle keluar dari perbincangan pernyataan Pak Jokowi. Anda sebagai orang salah satu petinggi di PDI Perjuangan sempat dengar nggak, kalaupun memang akan ada reshuffle, siapa sih yang akan di-reshuffle? Tadi yang Pak Jokowi sebutkan Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, sempat juga menyebutkan Menteri Pendidikan begitu. Jadi siapa kira-kira yang bakal kena gusur? Ya kalau melihat dari output capaian yang diharapkan bukan hanya oleh Pak Jokowi ya sebagai penanggung jawab pemerintahan saat ini, kami juga di DPR lembaga untuk mengawasi baik budget maupun kinerja ya Mas Ujangnya, saya kira kita juga justru sangat prihatin ya, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Saya nggak mengategorikan lagi minyak goreng hal yang kecil loh, udah hal yang besar itu. Ya, di satu sisi
korporasi menikmati keuntungan, di sisi lain rakyat menderita, dan itu membuat karut-marut semua sistem mekanisme itu menjadi terbuka, kotak Pandoranya ini kan karut-marut ini. Harus ada kalau komputer itu mungkin di reset up ya, ribut. Enggak, ini satu contoh saja menunjukkan gitu. Bagaimana tidak padunya ya pengelolaan pemerintahan, khususnya apalagi menyangkut masalah-masalah kepentingan masyarakat langsung ya. Jadi belum lagi soal-soal yang lain saya kira. Ini kalau Bung Effendi yang saya baca tidak secara langsung menyatakan atau paling tidak secara langsung mengungkapkan kira-kira menteri mana saja yang kemungkinan bakal diganti oleh Pak Presiden. Saya tanya kepada Kang Ujang kalau seperti itu. Kang Ujang, kira-kira dari semua pernyataan Pak Jokowi hari ini dan juga beberapa menteri ini kinerjanya kita lihat selama beberapa waktu belakangan ini, siapa sih kira-kira yang bakal kena reshuffle? Ini ya sulit pertanyaannya Mbak Sofi ya. Tapi kalau kita mau secara objektif ya menilai, mengukur parameter dan kinerja menteri, maka harus dilakukan secara objektif. Karena ada dua kan yang saya sering katakan pada teman-teman media. Yang pertama ukuran politis dan ukuran kinerja. Kalau ukurannya politis, maka menteri yang memble, menteri yang nggak becus, menteri yang tidak perform, maka tidak akan diganti. Tetapi kalau ukurannya kinerja, maka ada parameternya, ada indikatornya, seperti apa nilainya berapa gitu, merah apa biru gitu, itu ada. Dan pasti Pak Jokowi punya ukuran-ukuran dan standar penilaian itu. Nah kalau kita bicara siapa namanya ya, kalau kita melihat misalkan sekarang kan banyak yang lagi di demo nih, menteri kan, ya itu udah kelihatan itu. Jadi sebut aja Kang Ujang siapa sih yang sering di demo belakangan? Kalau saya melihat hari ini ada demo ya Kemendag ya kan, yang dianggap gagal melawan mafia minyak goreng. Bahkan tadi kata Bang Effendi Simbolon, minyak goreng bukan hal sederhana, bahkan ada yang meninggal dunia, ibu-ibu mengantri ya kan, meninggal dunia. Bahkan bagi saya ini tragedi kemanusiaan bagi ibu-ibu kalau saya mengatakannya seperti itu. Bahkan saya pun mohon maaf ikut juga cari minyak goreng dengan istri. Nah, lalu ya ada juga menteri yang memang di demo juga oleh kelompok-kelompok ormas dan lain sebagainya terkait dengan penistaan agama. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Pak Jokowi. Tetapi kan persoalannya yang paling rawan dari semua menteri adalah menteri-menteri yang mohon maaf kalau saya mendikotomikan ya menteri yang non parpol. Karena kita kalau berkaca dari pengalaman reshuffle Pak Jokowi periode pertama dan periode kedua yang lalu, itu yang rawan kena reshuffle adalah menteri yang non parpol. Sedangkan menteri parpol kan hanya digeser-geser aja, ataupun kalau diganti itu juga dari kader parpol yang sama. Ya, jadi pola-pola inilah saya lihat walaupun Pak Jokowi marah gitu ya, tetapi tadi yang akan jadi korban kalau menurut saya adalah menteri dari non parpol itu. Bung Effendi silakan. Ya, saya kira ada baiknya nggak usah di reshuffle ya, karena ini kali yang keberapa reshuffle, malah itu nanti membuat kegaduhan lebih luas di pasar ya. Karena rata-rata yang di reshuffle dan yang digantikan atau yang menggantikan juga bukan lebih baik. Sebentar. Tapi kalau kemudian Bung Effendi bilang nggak usah di reshuffle aja, gimana caranya nanti PAN masuk? Ini Pak Presiden sendiri loh yang sudah memberikan lampu hijau kepada Partai Amanat Nasional. Kalau itu kan soal kebutuhan politik beliau, itu sih di mana aja bisa diinsert ya. Apa jangan-jangan PDIP nggak mau PAN masuk ke dalam kabinet? Wah itu enggak lah. Itu keputusannya ada di pimpinan koalisi dan Pak Presiden sendiri. Tapi saya kira karena beliau juga perlu ketenangan dalam mengendalikan kabinetnya, nggak usah dari reshuffle, tetapi diaktifkan aja para eselon-eselon 1 itu. Karena eselon 1 sekarang cenderung itu ketakutan sama pejabat politik yang sementara itu. Jadi saya melihat aparat sipil negara kita di tingkat eselon 1 sampai eselon 4 itu kerjanya tuh lebih banyak ketakutan, patuh kepada loyalitas temu gitu. Ini Kang Ujang harus dibangun. Ya. Kang Ujang, Anda tadi sudah dengar argumentasi dari Bung Effendi, tapi di sisi lain juga ada PAN yang kayaknya juga nunggu masuk ke dalam kabinet. Apa yang bisa Anda sampaikan?
Ya tentu kalau ada koalisi ya ada pembagian jatah menteri, dan saya mendapatkan kabar ya dari teman-teman di istana juga begitu, bahwa PAN itu dapat 1,5. 1,5 itu istilahnya satu menteri, setengahnya wamen. Oke. Dan itu sudah muncul lagi, itu istilah saya. Nah, kalau misalkan Bang Effendi Simbolon mengatakan tidak ada reshuffle, ya tentu ya itu pernyataan beliau yang harus kita hormati. Tetapi saya melihat, kalau melihat dari apa tadi, ada banyak protes dari masyarakat, ada banyak yang kecewa terhadap kinerja menteri, kan harus diperbaiki. Baik. Dan itu Pak Jokowi yang tahu. Oke. Begitu. Kang Ujang, nanti akan saya gali lebih lanjut lagi. Saya juga akan kembali menanyakan soal isu reshuffle ini kepada Bung Effendi Simbolon. Tapi saat ini kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.